ilmu fikih yang kita pelajari, ilmu fikih yang kita jalankan, pasti akan berkait dengan ilmu batin. Dikatakan Al-Quran juga berkait dengan batiniah kita. Hadis-hadis Nabi. Di dalam ilmu syariat adalah ilmu hukum-hukum, tata cara atau guidance kita mengerjakan Islam yang sebenarnya harus seperti apa. Dan itu harus kita patuhi. Itu adalah hukum suci. Hukum suci yang kita pegang teguh. Kita harus menjauhi bid'ah. Kita harus menjauhi yang dilarang-dilarang. Kita harus patuh kepada Kanjeng Nabi apa-apa yang dianjurkan. Itu adalah mutlak. Karena itu adalah hukum suci yang diajarkan Nabi kepada kita. Di dalamnya ada keterkaitan dengan batiniah kita di dalam setiap amal. Saya akan memberikan beberapa contoh hal-hal yang berkaitan dengan peribadatan. Hal-hal yang berkaitan dengan gerakan-gerakan hati. Hal-hal yang berkaitan dengan keinginan-keinginan yang menyenangkan badaniah kita. Maka atas dasar itu, di dalam ilmu syariat, diajarkan kita bersuci, toharah, berwudu, bersuci, agar dibersihkan lahiriah kita, bersih pula batiniah kita. Ini dia kaitannya. Al-Islam adalah ilmu zahiran wa batinan. Tidak saja khusus untuk gerakan-gerakan, tidak saja untuk kerapian-kerapian seperti biasa. Kalau hal-hal yang seperti itu, anak-anak bisa lakukan. Tetapi hal batiniah tidak bisa dianjurkan. Saya sering berulang-ulang mengatakan itu. Itu harus diadakan riyadhah yang ketat, melatih diri sepanjang kehidupan kita. Perhatikan kalau kita memasuki masjid, diperbanyaklah salat sunat kita di masjid itu, tetapi tidak diperbanyak manakala kita sedang di rumah. Ada apa gerangan? Ini ada gerakan-gerakan batin. Karena apabila di masjid banyak orang, terpancing hati kita untuk bergerak menjadi riya. Maka hapuskan riya itu, harus dilatih. Banyak kita salat sunat di masjid, banyak pula di rumah, agar riya tidak hinggap di dalam hati. Itu salah satu contoh pekerjaan lahiriah kita di dalam salah satu sudut sholat saja. Baik, perhatikan di dalam sholat kita. Di dalam 10 orang yang sholat, dia lakukan gerakan tidak satu manusia yang sama gerakannya. Karena itu menurut apa yang ada pendapat di dalam dirinya, berupa ekspresi manusia yang dalam keadaan sholat. Judulnya hanya satu, Takbiratul Ihram. Dalam 10 orang yang kita jajarkan, tidak ada yang sama. Sesekali kita melihat juga ada orang yang berusaha dengan khusyuk. Khusyuk ini adalah bahasa yang relatif menurut kadar kemampuan seseorang. Kalau begitu, menurut kadar makomnya seseorang. Bisa tingkatan keimanannya, bisa tingkatan kadar peribadatannya, macam-macam keadaan, dan termasuk ekspresi seseorang. Saya pernah melihat, dan kebetulan di dalam pendapat para ulama tasawuf, sempat juga saya mendengar dari syekh saya terdahulu. Ada orang mengangkat tangannya, Allahu Akbar. Tidak jadi dia. Karena di dalam hatinya merasa dia tidak khusyuk. Lalu diulanginya untuk kedua kalinya. Allahu Akbar. Baru jalan yang kedua. Saya pernah bertanya kepada saya dulu di masa saya kanak-kanak. Aku melihat orang yang sholat takbiratul ihram yang pertama itu 2 kali dalam takbiratul ihram. 1 kali tidak jadi. Saya katakan. Lalu saya berkata,
juga dengan kearifannya saya tidak berbicara kataku itu tidak diterima, tidak begitu, tidak berani menghukum. Betapa arifnya ini Syekh kita. Menurut yang kubaca dan menurut pendapat-pendapat yang kudengar dari guru-guruku terdahulu, celakalah orang itu di dalam sholatnya. Tidak dihukum dia bid'ah karena biasanya takbiratul ihram sekali, lalu ini 2 kali. Wah, ini bid'ah. Kullu bid'ah dolalah wa kullu dolalah finnar. Kalau ini bid'ah berarti pasti finnar. Tetapi saya tidak berbicara seperti itu. Menurut yang ku dengar dari guru-guruku, menurut yang ku baca, pernah ku baca, bahwa celakalah orang itu sholatnya. Lalu saya bertanya, mengapa engkau katakan itu celaka orang yang seperti itu? Kata Syekhku terdahulu, wahai nak, karena dia telah menilai sholatnya sendiri. Yang pertama, tidak khusyuk, Allahu Akbar, tidak khusyuk, maka diulanginya yang kedua. Nih yang kedua, khusyuk. Khusyuk menurut siapa? Tetapi di dalam ilmu syariat, kita yang belajar sholat, dan contoh di dalam Al-Quran, yang sholat-sholatnya khusyuk, harus khusyuk. Itu yang diterima. Tetapi kadar kehusuan ini relatif sekali menurut makomnya masing-masing. Bagaimana dengan hak kita? Hak kita berusaha mengkaitkan hati hanya kepada zat Allah semata dan menyerahkannya, bukan menilai. Itu untuk diri kita. Apalagi untuk menilai orang lain. Oh, ini si bid'ah. Oh, itu salah, finnar. Wes, jadi Tuhan kah? Berhati-hatilah. Jangan pakai jubah Allah Ta'ala. Kita ini makhluk. Terlalu hina kita menilai ibadah-ibadah orang lain. Kalau sekedar pendapat, bolehlah pendapatmu itu. Tetapi menilai-nilai, menghukum orang lain, itu kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru urusan sholat lagi. Berarti berkaitan dengan batiniah kita, lalai kita. Ada sesuatu yang tidak kita ketahui di dalam sholat itu. Ternyata ada sesuatu yang lalai. Bukankah itu batinan yang harus kita benahi? Merasa, wah ini khusyuk. Kata siapa? Katamu itu khusyuk. Tetapi belum tentu menurut Allah Ta'ala. Karena kita tidak tahu, maka apa-apa kita yang usahakan, kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, terimalah sholatku. Ya Arhamar Rahimin. Minta belas kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sholat kita diterima. Berarti kita harus mendudukkan diri kita di dalam kerendahan hati, merendah bagai bumi, bukan dalam keadaan kecongkakan, dapat menilai ibadahnya orang lain pula tidak benar. Oh, itu salah. Oh, tidak benar. Mengertikah engkau tentang keadaan batiniah? Ini hanya zat Allah semata. Akan tetapi syariat, sekali lagi, ini adalah hukum suci yang harus kita pegang. Berpegang teguhlah kepada syariat. Karena syariat berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Begitu pula ilmu batinan harus berdasarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Maka dia bertumpu, ada fikih, ada tauhid, ada tasawuf. Kalau zahiran saja kita belajar, dia jadi orang jahat karena tidak mengurus batiniah. Karena dia bertumpu kepada pendapatnya, kepada kepalanya sendiri. Kalau tadi 10 orang ekspresinya akan berbeda, 10 orang itu tidak akan sama pula menilai seseorang. Sekali lagi, patokannya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Berpegang teguh dulu ke situ.